Hey guys, welcome back. Nah guys, film yang kalian udah tunggu-tunggu baru aja rilis ya. Apalagi kalau bukan film keluaran Marvel, yaitu Thor Love and Thunder. Film ini merupakan film keempat ya guys dari serial Thor. Yang pertama adalah Thor tahun 2011, kemudian Thor The Dark World tahun 2013, dan Thor Ragnarok tahun 2017. Aksi film ini lumayan, walaupun banyak adegan-adegan komedi dan tentu saja romantisnya antara Thor dan mantan kekasihnya Jane. Yap, si Jane muncul lagi ya guys di film ini, meskipun dia absen sewaktu di film Thor Ragnarok. Baiklah guys, tanpa berlama-lama berintro, gue langsung aja bahas film Thor Love and Thunder ini. Di awal film kita dibawa ke suatu planet yang gersang. Di sini kita melihat seorang ayah bersama putri kecilnya. Sang ayah bernama Gorr sedang memohon ke Dewa Rapu untuk diberikan keselamatan terhadap putrinya yang bernama Love. Tapi setelah menanti-nanti doanya gak terkabul. Sang putri pun gak kuat dan meninggal karena kehausan dan kelaparan. Gorr sedih dan terbaring di makam putrinya. Tiba-tiba Gorr seperti mendengar ada yang memanggilnya. Dia pun berjalan ke arah suara itu. Ternyata ada sebuah hutan yang rindang dan air yang mengalir di padang pasir tersebut. Gorr pun senang. Dia makan buah sepuasnya. Dia kira penderitaannya selama ini karena telah mengabdi ke Dewa Rapu telah terbalas dan akan masuk surga. Rapu yang muncul di hadapan Gorr bilang mana ada balasan surga. Pengabdian dia selama ini gak ada gunanya. Gak penting dia di mata Dewa Rapu. Mendengar ini guys, si Gorr sedih. Jadi putrinya meninggal sia-sia. Dia pun langsung murtad dan gak mau ngakui Rapu sebagai dewa. Rapu murka dan langsung ingin menghabisi Gorr. Tiba-tiba sebuah pedang bernama Necrosword menghampiri Gorr. Ternyata suara yang manggil dia tadi adalah suara pedang itu. Gorr langsung menghabisi Dewa Rapu dengan mudahnya. Ya iyalah guys, itu kan pedang Necrosword, pedang terkutuk yang bisa membunuh para dewa dengan mudah. Setelah itu Gorr langsung bersumpah untuk menghabisi semua dewa yang ada di alam ini. Di adegan berikutnya guys, kita melihat sekilas kisah hidup Thor. Dari dia bayi udah ikut bertempur hingga dia menjadi besar. Kisah putus cintanya dengan Jane Foster, kematian Heimdall, kematian sahabat-sahabatnya, dan juga kematian saudaranya Loki. Dan tentu aja kehancuran planetnya Asgard. Dari semua itu membuat Thor frustasi, tapi tidak membuat dia berhenti melawan kejahatan. Dia telah bergabung dengan Guardian of the Galaxy. Nah guys, di planet tempat dia sekarang ini sedang ada penyerangan dari bangsa alien. Tuh planet dulunya adalah planet damai, tapi semenjak dewa mereka binasa, mereka pun diserang oleh bangsa alien. Guardian of the Galaxy ada di sana untuk membantu mereka. Thor pun ikut masuk ke medan pertempuran untuk membantu. Sang raja penduduk pribumi senang melihat si Thor ini mau ikut bereaksi dan melindungi kuil keramat mereka. Tanpa berlama-lama Thor pun membuka jubahnya. Dia tidak memakai kostum biasanya. Dia langsung menyerang dengan santainya. Semua dibabat habis oleh Thor. Gak perlu bantuan dari Guardian of the Galaxy. Semua serangan Thor ini memiliki daya rusak yang hebat. Saking hebatnya, kuil yang seharusnya dia lindungi, malah ikut roboh terkena efek kekuatannya. Udah gitu, gak merasa bersalah lagi doi. Di adegan berikutnya kita ke bumi ya guys, ke Jane Foster. Dia ini sedang sakit. Sepertinya dia lagi kemoterapi. Si Jane ini terkena kanker dan udah stadion 4. Dia pun mengetahui kalau kemoterapinya gak membuatnya semakin membaik. Di tengah keputusasaannya itu, Jane mendadak dapat inspirasi mengenai palu Thor Mjolnir. Mjolnir ini bisa memberi kesehatan kepada pemakainya. Jane pun berangkat pergi ke New Asgard. New Asgard ini guys udah kayak tempat wisata. Banyak pertunjukan di sana. Jane pun ikut tur dan memperhatikan serpihan Mjolnir di display. Guys, sepertinya serpihan-serpihan Mjolnir itu merasakan kehadiran Jane. Dia mulai bergerak-gerak. Nah, kita kembali ke Thor. Setelah memenangkan pertempuran, raja penduduk setempat menghadiahkan Thor 2 ekor kambing raksasa. Tuh kambing bukan hanya bengel, tapi kerjanya teriak-teriak mulu, kayak orang mau mati gitu guys. Kocak. Setelah memasukkan tuh kambing ke dalam pesawat, Thor dan Guardian of the Galaxy mendapat banyak sekali pesan bahaya dari orang-orang yang minta bantuan di seluruh jagat. Rata-rata meminta bantuan karena dewa mereka telah dibantai.
Thor kemudian melihat pesan dari salah satu teman lamanya, yaitu Sif. Dia juga minta bantuan. Karena banyak yang minta bantuan, akhirnya Thor dan The Guardian of the Galaxy memutuskan untuk berpencar, biar semua bisa tertolong. Star-Lord dan tim pergi menggunakan pesawat mereka, sedangkan Thor, Korg, dan kedua kambing pergi menggunakan Bifrost. Setelah sampai, Thor melihat Sif yang terluka parah, lengannya udah hilang satu. Sif bilang kalau pelaku semua ini adalah seorang yang berjulukan penjagal dewa. Tujuan dari penjagal dewa ini adalah untuk membantai semua dewa, dan Asgard adalah target berikutnya. Mendengar ini, Thor langsung pergi ke New Asgard. Di New Asgard, sang penjagal dewa udah tiba dan membangkitkan monster-monster bayangan untuk menyerang. Valkyrie melawan para monster itu dan tentunya dibantu oleh Thor. Selagi asik bertarung, tiba-tiba Thor ngelihat ada kekuatan yang ngebantu mereka melawan tuh monster. Kekuatannya super. Selagi bengong dan penasaran, tiba-tiba Thor ngeliat Mjolnir datang. Dia senang sekali ngeliat itu. Mau diambil Mjolnir, Mjolnir malah pergi ke sang pemilik. Sang pemilik menggunakan Mjolnir dengan lincah. Mjolnir memiliki kekuatan baru guys. Dia bisa memecahkan diri untuk menyerang dan bersatu kembali. Sang pemilik pun membuka topengnya dan ternyata dia adalah Jane. Kaget bercampur senang Thor ngeliat itu. Belum sempat mendapatkan penjelasan, Thor ngeliat Gorr sang penjagal dewa. Tentu aja tujuan utama Gorr ini adalah Thor, karena dia adalah dewa atau God of Thunder. Thor dan Gorr pun berduel. Lumayan juga si Gorr ini bisa mendesak Thor. Si Gorr kemudian mau mengambil Stormbreaker dari Thor. Thor langsung ngamuk dan membanting Gorr. Gorr sadar dia nggak mungkin bisa menang 1 lawan 3. Dia pun kabur. Tapi sebelum kabur guys, dia telah menculik semua anak-anak di New Asgard. Mereka telah menghilang ke dunia lain. Nah guys, sekilas kenapa Mjolnir bisa bersama Jane. Jadi si Thor ini dulu itu mesra banget sama Jane. Semua mereka lakukan bersama. Saking mesranya, si Thor tanpa sengaja meminta Mjolnir untuk selalu menjaga Jane. Permintaan dulu itulah guys yang membuat Mjolnir bersatu kembali untuk bisa dipegang oleh Jane. Nah, Thor dan Jane ini masing-masing takut akan kehilangan satu sama lain. Takut akan merasa sakit jika kehilangan. Oleh sebab itu, mereka berdua tanpa sadar membuat jarak di antara mereka. Dan berakhir dengan perpisahan tanpa perpisahan. Begitu deh guys, kisah asmara mereka berdua. Nah, kembali ke New Asgard. Mereka semua lagi mencari cara untuk menemukan anak-anak itu. Thor mencoba menenangkan para orang tua. Thor kemudian menjelaskan ke Jane kalau Gorr memiliki Necro Sword dan pedang itu dapat menghabisi dewa, tetapi pemakainya juga terkena kutukan dan akan mati perlahan. Selagi mereka berunding, tiba-tiba ada bayangan seorang bocah muncul. Itu adalah bayangan Astrid, putra Heimdall. Si Astrid ini atau Axel panggilannya ngikutin nama penyanyi Guns N' Roses guys. Bilang kalau dia belum bisa menggunakan kekuatannya secara penuh seperti ayahnya Heimdall. Si Thor kemudian mengajarkan dia caranya dan berhasil guys. Si Thor sudah berada di tempat anak-anak itu disandra. Thor menenangkan para anak-anak, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia hanyalah bayangan di sana. Tapi Thor tahu di mana mereka, yaitu di alam bayangan. Setelah mengetahui mereka di mana, dia pun melakukan persiapan untuk ke sana. Tapi mereka berempat gak mungkin cukup melawan Gorr di alamnya. Mereka membutuhkan dewa-dewa terkuat lain di alam ini. Mereka akan pergi ke Omnipotence. Di sana tempat para dewa terkuat, seperti Zeus, Hercules, Ra, dan lain-lain. Mereka pun berangkat menggunakan kapal Viking yang ditarik oleh kedua kambing Thor dan ditenagai oleh Bifrost dari Stormbreaker. Mereka berempat pun telah tiba di Omnipotence. Supaya mereka nggak ketahuan mereka dari Asgard, mereka menyamar agar bisa berbaur. Di sana mereka ngelihat berbagai macam dewa, termasuk Bau, dewa dumpling. Thor pun duduk dan menantikan kedatangan Zeus. Zeus ini idolanya Thor dari kecil. Zeus pun tiba di singgasananya. Dia menunjukkan kekuatan yang menggunakan Thunderbolt. Valkyrie ngeliat Zeus ini nggak beres dan nggak mungkin ngebantu. Dia mau nyuri Thunderboltnya aja. Tapi Thor mencegah dia. Thor pun pergi menghadap Zeus. Dia menyampaikan niatnya untuk meminta bantuan para dewa dalam menghabisi si penjagal dewa. Tapi Zeus malah ngeledek Thor dan gak mau ngebantu. Thor tetap ngotot minta bantuan. Zeus malah ngikat tangan Thor dan membuka samarannya, tapi kebablasan dan membuatnya telanjang.
Zeus akhirnya mengetahui kalau mereka dari Asgard dan Thor yang ada di depannya. Karena Zeus gak mau ngebantu, Thor ngatain Zeus pengecut. Dia kemudian bilang kalau dia gak mau ngebantu, ya udah pinjemin aja Thunderbolt-nya. Tapi Zeus bilang gak boleh. Dia pun bilang tenang aja, si Gorr gak akan mungkin sampai ke Eternity. Karena dia nggak punya kuncinya. Eternity itu guys merupakan makhluk maha kuat di pusat alam. Siapa yang pertama kali sampai sana dapat meminta apa aja dan dikabulkan. Zeus pun menahan Thor dan rombongannya di Omnipotence. Mereka nggak boleh pergi karena takut Gorr bisa tahu letak Omnipotence. Thor nggak terima itu. Dia dan yang lainnya langsung melawan para pengawal di Omnipotence. Puluhan pengawal nggak mampu melawan keempat orang itu. Mereka pada binasa semua. Ngeliat itu Zeus langsung turun tangan dan menghajar Korg menggunakan Thunderbolt. Korg pun langsung hancur berkeping-keping. Melihat Korg hancur, Thor murka. Dia menangkap Thunderbolt Zeus dan melempar balik ke Zeus. Zeus pun langsung roboh. Nah ternyata guys, Korg nggak tewas. Dia masih hidup, tapi hanya wajahnya doang. Mereka bertiga melawan sisa pengawal. Valkyrie kemudian mencuri Thunderbolt Zeus dan langsung kabur menggunakan perahu kambing yang telah dipanggil oleh Korg. Walaupun nggak dapat bantuan dari para dewa lain, Thor tetap akan berangkat ke alam bayangan untuk menyelamatkan para anak-anak Asgardian. Nah, dalam perjalanan, Thor pun akhirnya ngobrol sama Jane berdua. Dia pun mencurahkan isi hatinya. Tapi sebelum selesai, Jane bilang ke Thor kalau dia ini kena kanker dan sudah fatal. Mendengar itu, Thor baru sadar kenapa Mjolnir milih Jane, karena untuk menyelamatkannya. Dia menyemangati Jane. Mereka pun kembali bersama. Valkyrie pun menghampiri mereka berdua dan bilang kalau mereka udah sampai di alam bayangan. Setelah di sana ternyata para anak-anak itu sudah gak ada. Mereka pun menyisir tempat tersebut. Jane pun kemudian mengetahui kalau Bifrost lah kunci yang dimaksud Zeus. Berarti ini jebakan. Dia langsung membuang Stormbreaker. Gorr pun tiba di lokasi. Mereka semua langsung berduel. Tapi di alam ini, Gorr tambah kuat guys, berkali-kali lipat. Dia berhasil menangkap mereka bertiga. Dia kemudian menyuruh Thor memanggil kapaknya itu. Tapi Thor gak mau. Gorr pun mengetahui kalau Jane ini sedang sekarat. Dan Mjolnir hanya membuatnya kuat sementara saja. Tapi gak bisa menyembuhkannya. Si Gorr terus memaksa Thor untuk memanggil kapaknya. Thor pun memanggil Stormbreaker dan terbebas dari ikatan. Karena nyawa Jane taruhannya. Pertempuran pun terjadi. Thor ngelawan Gorr, sedangkan yang lain ngelawan para monster-monster. Pada awalnya mereka unggul dalam bertarung. Valkyrie bahkan berhasil menghujam Gorr dengan Thunderbolt. Tapi karena ini dialami Gorr, jadi situasi berbalik. Gorr unggul. Valkyrie terkena hujanan Thunderboltnya sendiri. Sedangkan Jane telah jatuh lemas. Melihat ini Thor murka, tapi dia memilih untuk kembali pulang daripada terus melawan. Dia menggunakan Bifrost untuk kabur. Si Gorr gak mau kehilangan Stormbreaker. Dia merampasnya dari tangan Thor dan berhasil mendapatkannya. Di New Asgard kita melihat Jane yang udah gak bertenaga. Dan dokter di sana bilang kalau keadaan Jane semakin buruk. Si Jane ingin tetap membantu Thor ngalahin Gorr. Tapi Thor ngelarang. Dia bilang semakin sering dia gunakan Mjolnir, maka semakin lemah dia. Dan Thor gak mau kehilangan Jane. Karena Valkyrie juga udah terluka parah, maka Thor harus pergi sendirian melawan Gorr. Valkyrie menyerahkan Thunderbolt-nya ke Thor. Dia langsung pergi ke pusat alam semesta untuk berhadapan dengan Gorr. Di pusat alam semesta, Gorr sudah sampai di tempat Eternity. Dia menggunakan kekuatan Bifrost dari Stormbreaker untuk membuka pintu. Thor kemudian tiba di lokasi. Dia bilang ke anak-anak untuk jadi pemberani dan jadi satria. Jangan takut, ambil apa aja untuk jadi senjata. Setelah itu dia memberikan kekuatannya ke anak-anak tersebut. Setelah mendapatkan kekuatan Thor, mereka semua langsung menyerang para monster-monster. Luar biasa perlawanan anak-anak ini, gigih benar mereka. Sedangkan Thor ngelawan Gorr. Tanpa Stormbreaker, si Thor ini nggak bisa ngalahin Gorr. Dia kewalahan. Dia malahan mau tewas dihajar oleh Necrosword. Di saat genting itu, Jane telah tiba di lokasi menggunakan kuda Valkyrie. Dia menyelamatkan Thor. Thor gak senang lihat itu. Mereka berdua langsung menghajar Gorr. Thor kemudian pergi untuk mengambil Stormbreaker agar pintu nggak jadi terbuka, tapi susah. Sedangkan Jane terpaksa ngelawan Gorr sendirian. Dia ngamuk kayak orang kesetanan dan menghajar Gorr. Thor berhasil melepas Stormbreaker. Dia langsung memberikan ke Axel untuk membawa anak-anak itu pulang.
Dia kemudian melanjutkan perkelahiannya dengan Thor. Thor berhasil mengunci Necrosword. Melihat itu, Jane langsung melempar Mjolnir dan berhasil menghancurkan tuh pedang. Serpihan tuh pedang mau bersatu kembali. Jane langsung mengurung serpihan itu ke dalam Mjolnir dan menghancurkannya menggunakan kekuatan petir. Karena khawatir sama Jane, Thor nggak ngelihat kalau Gorr ternyata berhasil memasuki Eternity. Thor mencoba menyadarkan Gorr untuk tidak meminta ke Eternity untuk menghabisi seluruh dewa di alam semesta. Gorr awalnya tetap pada pendiriannya, tapi pas ngeliat Thor yang sedang merangkul Jane yang sekarat, dia teringat akan dirinya dengan putrinya dahulu. Dia pun meminta ke Eternity untuk menghidupkan putrinya si Love. Love pun mendadak muncul di samping Gorr. Si Gorr terlihat bahagia sekali ngeliat Love, tapi dia udah sekarat. Si Jane pun juga sekarat, dan setelah itu dia tewas. Gorr meminta ke Thor untuk merawat Love. Setelah itu dia meninggal. Setelah kejadian itu guys, di New Asgard, para anak-anak diajarkan ilmu bela diri. Kekuatan Axel pun meningkat mendekati ayahnya Heimdall. Sedangkan Thor sedang sibuk menyiapkan sarapan kepada Love. Si Love ternyata memiliki kekuatan juga guys. Kekuatan yang sama seperti dewa. Dia mengeluarkannya ke Thor karena gak mau ganti sepatu. Setelah itu si Thor kaget guys, ngelihat Mjolnir udah digambar-gambar oleh Love. Si Thor ini bukan ngajak Love ke sekolah, tapi malah ngajarin dia berkelahi melawan para alien. Duo ini guys terkenal dengan sebutan Love and Thunder. Kayak judul filmnya ya guys. Nah, di mid-credit scene kita melihat Zeus ternyata belum tewas. Dia lagi berbicara sama seseorang sambil diobatin lukanya. Dia bilang kalau dewa sekarang merupakan lelucon bagi manusia. Mereka lebih senang bertemu sama superhero ketimbang dewa. Zeus akan merubah ini. Ternyata guys, teman bicara Zeus adalah anaknya, yaitu Hercules. Wah, bakal seru ya kalau Hercules bentrok dengan Thor. Bisa-bisa para dewa Yunani seperti Ares dan lain-lain ikut bantu Hercules melawan Thor yang notabene adalah dewa Skandinavia atau Viking. Sedangkan di end credit scene kita melihat Jane yang telah tiba di Valhalla. Dia di sana disambut oleh Heimdall. Ya begitu deh guys, akhir cerita dari Thor Love and Thunder ini.